Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Azmi di channel Ampera Coding. Pada video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari video tentang membangun RESTful API di CI3. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke bagian method post ataupun menambahkan data ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar tentang bagaimana cara menampilkan data dan menampilkan data secara keseluruhan ataupun menampilkan data berdasarkan ID primary key dari suatu tabel. Oke, jadi langsung saja kita akan masuk ke bagian penambahan data. Kita berperintah di sini public function index. Ini saya namain saja ya. Ya, sedikit catatan bahwa apa yang saya kerjakan sini ataupun yang saya buat di sini bisa saja berbeda dengan style ataupun cara dari orang lain ya. Jadi bisa jadi juga ini bukan best practice yang dapat teman-teman gunakan, cuman memang ya hasilnya jalan, nggak ada masalah. Oke, selanjutkan ke bagian selanjutnya. Kita buat variabel data sama dengan array. Kita masukkan di sini. Kalau kita perhatikan pada tabel, yaitu di tabel berita, saya memiliki 11 kolom ya, ataupun 11 field, yang dimana ada kolom yang wajib diisi. Contohnya itu adalah ID berita, judul berita, selak berita, deskripsi, kategori ID, kemudian adalah created at dan created by. Nah, cuman pada bagian created at dan created by, ketika kita memasukkan data itu karena sudah saya atur langsung dari MySQL, maka tidak perlu kita isi secara manual, khususnya pada bagian created at. Tapi kalau created by itu wajib kita isi secara manual. Sedangkan modified at dan modified by ini tidak perlu kita isi karena nanti datanya nilainya akan terisi saat datanya ada proses update. Oke. Saya ulangi, yang perlu diisi adalah ID berita, judul berita, selak berita, deskripsi, kategori ID, dan created by. Jadi kita masukkan ya di bagian sini. Pertama saya akan masukkan tadi adalah judul berita. Judul berita nilainya di sini adalah this post ya, bukan this input post, tapi langsung this post. Kemudian kita masukkan di sini judul berita, kemudian kita kasih koma, kemudian kita cek lagi ada perlu berapa nih, 1 2 3 4 5 ya, ada 5 yang perlu kita isi manual. Jadi saya copy saja 2 3 4 5. Setelah judul berita ada yang namanya selak berita, kemudian selak berita, selanjutnya deskripsi, kategori ID, kemudian itu ada created by. Nah, untuk created by saya beri nilainya itu adalah API ya. API ini saya rapikan dulu. Judul berita tetap dari judul berita. Selak berita di sini pada project dari apa namanya CI berita di sini, sehingga saya sudah buat satu helper sih. Oh, nggak ada di sini. Oke, nggak masalah sih. Di CI itu ada helper yang dimana kita bisa menggunakan untuk merubah sebuah teks menjadi slug ya. Slug di sini maksudnya adalah misalkan nilai yang dimasukkan itu adalah seperti ini. Ini adalah mobil ABCD. Nah, dengan adanya si helper URL title ini nanti akan kita gunakan, ini adalah mobil ABCD itu akan berubah menjadi seperti ini. Ini adalah mobil ABCD. Ininya sebentar. Nah, jadi kurang lebih akan berubah seperti ini. Cuma nantinya saya ingin merubahnya menjadi seperti ini. Mobil ABCD. Jadi semuanya adalah huruf kecil ya. Nah, jadi saya kecilkan dulu. Kemudian pada bagian si selak berita seperti yang saya sebutkan di awal tadi, kita akan menggunakan yang namanya helper
URL title tanda kurung seperti ini. Kemudian ditambah dengan yang namanya str to lower, bawaan dari PHP ya, str to lower. Jadi semua stringnya akan menjadi huruf kecil semua. Coba kita lihat dulu di URL title saya, agak lupa ini sudah dihidupkan atau belum. Untuk URL-nya helper, oke, udah ya, ini udah diaktifkan, jadi insya Allah nggak ada masalah nih. Oke, deskripsi kategori ID. Nah cuman oke, nggak ada masalah, kita buy, oke, ini sudah aman sih. Kemudian kita masukkan perintah ini titik koma dulu, kita masukkan di sini this dollar insert sama dengan $this db insert, perintah insert biasa. Masukkan di sini adalah artikel berita, kemudian value-nya adalah $data, titik koma. Di bawahnya kita masukkan pengecekan if $insert, kalau misalkan memang berhasil memasukkan data, kalau tidak kita seperti ini kan. Oke, kita masukkan responnya adalah $data res controller titik 2 http. Oke, tapi kalau misalkan istilahnya gagal ya, kita masukkan perintah di sini $this response array status, kemudian titik kutip sama dengan panah kanan, bisa kasih file seperti ini, kemudian kita kasih responsnya itu adalah 502. Oke, simpan. Ini saya rapikan sedikit, udah oke. Nah kita coba tes ya. Pada bagian ini saya simpan dulu untuk istilahnya request get all berita. Ini balikin dulu seperti ini, simpan, oke, tutup. Kita buat request baru dengan menekan titik 3 di sini. Kita buat yang namanya add request, namanya ini adalah add data. Oke, metodenya itu adalah post, URL-nya itu adalah http localhost CI berita API berita ya, tetap seperti ini. Ini saya coba besar sedikit. Pada bagian body kita isikan di sini yang namanya adalah form data ya. Kita masukkan di sini, mungkin ini sedikit kebesaran nih. Deskripsi ini kita nggak pakai. Oke. Key-nya ini adalah sesuai dengan kita masukkan di sini, judul berita, selak, deskripsi, kategori ID, dan created by. Ini saya copy, saya letakkan di sini. Ini juga saya copy, saya letakkan di sini. Deskripsi saya letakkan di sini. Kategori, kemudian created by. Oke, nilainya kita masukkan di sini untuk judul berita. Ini adalah percobaan add data dari API ya. Oke, selak beritanya ini bisa kita kosongkan karena kita sudah buat di sini ya. Nanti kita tes apakah berhasil atau tidak. Deskripsinya saya ambil dari Lipsum aja lah, lipsum.com seperti ini. Postman paste di sini. Kategori ID-nya ini adalah kita berikan 1 ya, karena kalau kita lihat di database tabel kategori saya cuma ada 2, 1 dan 2 di sini. Kita balik lagi nih, 1 created by-nya tadi adalah API ya di sini tadi. Oke, kemudian kita tekan tombol send. Mari kita lihat. Oke, datanya masuk. Kita coba lihat di database browse. Oke, ini masuk ya, datanya masuk, created by-nya oke, created add-nya masuk tanpa harus perlu kita isi secara manual. Foto dan foto memang dikosongkan karena kita tidak mewajibkan untuk diisi. Kemudian selak beritanya udah otomatis terisi. Jadi ini adalah percobaan add data dari API, jadi sesuai dengan apa yang kita inginkan di bagian sini ya, jadi nggak ada masalah. Kemudian modified add dan modified by nggak diisi ya, karena memang kita belum perlu untuk memodifikasi ataupun mengupdate datanya. Oke, sedikit mungkin pada mana tadi Postman saya coba tidak ingin mengisi created by,
Cuman ini saya buat baru lagi untuk request pembedanya. Ini namanya seperti ini di sini. Kemudian untuk ininya kita copy yang ini saja. Deskripsi ini, kategori ID-nya adalah 2. Kita coba ya tanpa mengisikan created by. Oke, berhasil, nggak ada masalah. Kita lihat di database, datanya masuk ya. Kemudian untuk bagian created created by udah berhasil diisi dengan kita set manual di bagian sini. Jadi kurang lebih seperti inilah proses dari membuat suatu data dengan menggunakan method post di project membangun RESTful API di CI3 kita. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.